Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasar itu bisa jadi tempat yang Allah itu benci. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabul bilad ilallahi masajiduha wa abghadul bilad ilallahi aswaquha." Tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid, dan tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar. Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim menjelaskan hadis di atas, itu hadis tadi, tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid, karena masjid tempat ketaatan dan didirikan atas dasar ketakwaan. Sedangkan tempat yang paling Allah benci adalah pasar, karena di pasar adalah tempat tipu-tipu, pengelabuan, transaksi riba, ada situ janji-janji palsu, ada situ pengingkaran janji dan mengabaikan Allah serta hal serupa lainnya. Nah, kalau di masjid itu tempat turunnya rahmat, berbeda halnya dengan pasar. Demikian kata Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim tadi. Jual beli itu bisa melalaikan dari ibadah. Makanya perintah sholat Jumat itu dikaitkan dengan perintah meninggalkan jual beli. Disebutkan dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri berkhutbah pada hari Jumat. Faja'at 'irun minasyam. Lalu datanglah rombongan dari Syam. Fantaqalan nasu ilaiha. Lalu orang-orang itu pergi menemuinya. Nah, lihat, mereka meninggalkan sholat Jumat tuh, sehingga tidak tersisa kecuali 12 orang saja. 12 orang saja yang mendengarkan khutbah Jumat. Karena pengaruh jual beli tadi. Makanya dalam ayat surat Jum'ah itu, ayat 9 tadi diperintahkan untuk meninggalkan jual beli. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman. Hai orang-orang yang beriman. Apabila diseru untuk menaikkan salat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui bahwa jual beli itu dapat melalaikan dari ibadah. Kita perlu tahu adab-adab ketika masuk pasar. Yang pertama, jangan lupa berzikir kepada Allah. Berzikir ketika masuk pasar. Hendaklah lisanmu selalu basah dengan berzikir kepada Allah. Di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam karya Imam Ibnu Rajab, Abu Ubaidah bin Abdullah bin Mas'ud berkata, ketika hati seorang terus berzikir kepada Allah, maka ia seperti berada dalam sholat. Jika ia berada di pasar, ia menggerakkan kedua bibirnya untuk berzikir, maka itu lebih baik. Karena di pasar, itu orang-orang itu kebanyakan lalai. Ibnu Rajab juga menyatakan bahwa sebagian salaf ada yang bersengaja ke pasar hanya untuk berzikir di sekitar orang-orang yang lalai dari mengingat Allah. Nah, itu kiat yang pertama. Terus yang kedua, adab yang kedua adalah masuk pasar itu seperlunya. Coba perhatikan perkataan dari Salman Al-Farisi berikut ini. La takunanna in istata'ta awwala may yadkhulus suqa wal akhira may yakhruju minha fa innaha ma'rakatu syaitani wa biha yansibu rayatahu. Jika Anda mampu, janganlah menjadi orang yang pertama kali masuk pasar. Jangan pula menjadi yang terakhir keluar darinya, yaitu keluar dari pasar. Sebab pasar adalah tempat perangnya setan, di sanalah ia menancapkan benderanya. Kalau kita pahami dari sini berarti pasar itu tempatnya setan. Karena tadi ya, kerusakan-kerusakan yang ada tadi, penipuan, riba, hal-hal muamalah yang rusak itu ada di pasar. Namun ingat, masuk pasar itu ketika butuh tidaklah disebut makruh. Artinya boleh. Dalam ayat itu disebutkan wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum la ya'kuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu melainkan mereka sungguh makan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Dan kita tahu bahwasanya para sahabat juga berdagang di pasar-pasar. Selain tadi disifati tentang Rasulullah ya, Ibnu Umar dan Abu Hurairah juga pernah masuk pasar pada hari-hari tasyrik sambil bertakbir. Akhirnya orang-orang di pasar pun juga ikut apa? Ikut bertakbir. Nah, itu alasannya. Terus adab yang ketiga lagi, jangan lupa wanita yang ke pasar hendaknya memakai pakaian syar'i ya, karena Allah itu katakan wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Hendaklah wanita itu tidak menampakkan, janganlah menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa tampak daripadanya.
Para ulama berbeda pandangan. Ada yang katakan bahwa yang boleh ditampakkan adalah pakaian saja. Yang lainnya itu jadi perhiasan yang tidak boleh ditampakkan. Ada yang mengatakan bahwasanya perhiasan yang mesti ditutup adalah celak dan henna, dan perhiasan yang lain tidak boleh ditampakkan. Juga dia mengatakan bahwa yang boleh ditampakkan adalah wajah dan telapak tangan saja. Selain itu berarti wajib tertutup. Nah, intinya kalau wanita itu di pasar hendaklah memakai pakaian syar'i, karena di situ kan bercampur laki-laki dan perempuan, sangat sulit dihindari, sehingga menutup aurat itu sangat-sangat urgent. Terus yang keempat, cara berbelanja perlu diatur, ya, sikap pertengahan, yaitu jangan terlalu boros dan juga jangan terlalu serba kekurangan. Karena Allah katakan dalam surat Al-Furqan ayat 67, "Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama." Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, dan adalah perbelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian, yaitu jangan terlalu boros, jangan terlalu serba kurang. Kemudian kedua, kalau mau belanja, aturannya adalah buat rencana. Itu lebih bagus. Kemudian berbelanja ingat sesuai kebutuhan. Kebutuhan itu ada yang primer, kemudian kita setelah itu baru penuhi yang sekunder, baru penuhi yang tersier. Dahulukan yang primer terlebih dahulu. Yang dimana kalau itu tidak ada kita bisa binasa. Kemudian keempat, kalau punya kebutuhan tadi tetap menyesuaikan dengan kemampuan. Kemampuannya bagaimana? Gajinya berapa sih? Penghasilannya berapa sih? Terus yang kelima, berbelanja dengan bijak. Ya, dia bisa manfaatkan misalnya waktu-waktu harga murah, ada diskon. Nah, itu bisa strategi untuk berbelanja. Kemudian selama ada sesuatu yang bisa dimanfaatkan, tidak mesti beli yang baru. Ini yang keenam ya. Kemudian yang ketujuh, jangan sampai berbelanja dengan berutang. Ingat itu baik-baik. Terus yang perlu diingat lagi, berlaku jujur dan amanah. Karena di antara sifat orang munafik itu, ya mereka itu dusta dalam perkataan, menyelesaikan janji, dan mereka itu tidak amanah. Dan juga Nabi SAW itu bersabda, "Inna tujara yub'atsuna yawmal qiyamati fujjarun illa man ittaqallaha wa barra wa sadaqa." Sesungguhnya para pedagang akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti sebagai orang-orang fakir, jahat, kecuali pedagang yang bertakwa kepada Allah, berbuat baik dan berlaku jujur. Yang terakhir, yang keenam, menundukkan pandangan sebagaimana diperintahkan dalam surat An-Nur ayat 30-31. Dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Iyyakum wal julusa 'ala turuqat." Janganlah kalian duduk-duduk di pinggir jalan, kata Nabi SAW. Maka para sahabat ketika itu bertanya, itu kan kebiasaan kami yang sudah biasa kami lakukan, karena itu menjadi majelis tempat kami bercengkrama. Mereka itu menyatakan demikian. Kemudian beliau bersabda, jika kalian tidak mau meninggalkan majelis seperti itu, maka tunaikanlah hak jalan tersebut. Terus para sahabat tanya, apa hak jalan itu? Beliau menjawab, ghaddul basar, wa kaful adha, wa raddus salam, wa amrun bil ma'rufi, wa nahyun 'anil munkar. Hak jalan itu adalah menundukkan pandangan, menyingkirkan gangguan di jalan, kemudian menjawab salam, dan amar ma'ruf nahi mungkar. Hadis ini riwayat Imam Bukhari. Demikian berbagai adab saat di pasar. Semoga kita senantiasa mendapatkan keberkahan dan jauhi dari mara bahaya. Allahu yubarik fiik.